dari mana asalnya keributan yang ngebanting pintu gitu loh. Jadi dia tuh terganggu. Parkiran itu aja pun salah, teman-teman. Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat dimanapun kalian semua berada. Jadi di video kali ini tuh aku cuman mau cerita-cerita aja pengalaman aku selama tinggal di apartemen ini. Seperti yang kalian tahu, aku tuh tinggal di apartemen ini belum genap 1 bulan ya teman-teman. Tapi dalam seminggu kemarin tuh aku udah dapat komplain dari tetangga sebelah. Sebelumnya aku mau kasih tahu ke kalian dulu ya, kalau apartemen ini tuh kan terdiri dari 5 lantai. Nah, 5 lantai yang sebelah kiri dan 5 lantai yang sebelah kanan. Dan dari 10 apartemen yang ada di apartemen ini tuh cuman ada 4 apartemen yang terisi. Yaitu di apartemen kita, terus di sebelah apartemen kita, dan 2 lantai yang ada di sebelah kiri. Sisanya kosong. Karena di area tempat kita tinggal ini tuh kebanyakan apartemen dan hotel yang cuman diisi waktu musim panas. Jadi kalau musim dingin seperti ini tuh jarang ada yang nempatin ya apartemen dan hotel-hotel. Karena kan nggak musim liburan ya teman-teman. Jadi ceritanya tuh begini ya. 2 hari yang lalu tuh kan sore-sore aku tuh mau keluar buat ngejemput si Elsa di sekolah. Terus si tetangga ini tuh ada di bawah. Dia tuh lagi kasih makan kucing-kucingnya ya. Dia punya ada kurang lebih 10 kucing gitu. Nggak tahu itu kucing liar atau memang kucing miliknya dia. Tapi kucing-kucing itu tuh dia yang rawat gitu ya. Nah jadi ceritanya dia tuh lagi kasih makan kucingnya. Terus aku tuh mau ambil sepedaku kan karena aku parkir sepedaku tuh kan di bagian belakang apartemen ini ya. Jadi pas aku mau ambil sepedaku tuh lagi mau buka tali pengaman apa sih namanya kayak gembok gitu. Dia nyamperin aku terus bilang begini ya, "Mbak, kita boleh ngomong sebentar nggak?" Dia bilang gitu. Ya boleh, tapi aku harus buru-buru pergi buat ngejemput anakku karena ini udah jam berapa ya waktu itu ya, jam 4.20 kayaknya. Aku cuman punya 10 menit buat pergi jemput Elsa gitu ya. Nggak apa-apa, ini cepat kok, dia bilang begitu. Terus dia kasih taulah keluh kesahnya dia tuh apa gitu lah. Dia bilang, tahu nggak dia komplain ke kita tuh komplain tentang masalah kita tutup pintu. Dia bilang kita tuh tutup pintunya kayak ngebanting pintu gitu loh. Jadi dia tuh terganggu. Terus aku jawablah ke dia kalau pintu apartemen kita itu nggak bakalan bisa ditutup kalau kita nggak agak kencang gitu tariknya. Terus dia bilang di pintu apartemen dia juga gitu pintunya, tapi nggak sampai kencang-kencang banget lah, dia bilang gitu dah. Aku terus kayak ingat-ingat ya, emang aku kalau tutup pintu kayak gimana sih, perasaan aku tutup pintunya tuh masih dalam batas wajar gitu ya. Terus kalau aku tutup pintu juga aku nggak narik yang sampai seluruh apartemen ini bergetar bergoncang gitu ya. Aku masih tutupnya tuh masih dalam batas wajar gitu. Katanya dia tuh bukan dia yang komplainnya tapi suaminya. Kalau suaminya tidur tuh terus kalau kita tutup pintu, dia bilang suaminya tuh keganggu gitu ya. Di apartemennya dia tuh kalau dia tutup pintu juga gitu. Pasti selalu ada suara kayak ngebanting pintu. Karena emang seluruh pintu yang ada di apartemen itu tuh gitu sistemnya ya teman-teman. Soalnya kebanyakan pintu-pintu di Spanyol itu tuh gang-gangnya cuman ada di bagian dalam aja. Di bagian luar tuh nggak ada. Jadi kalau kita mau tutup pintu tuh agak harus sedikit ditarik sampai benar-benar bunyi klak gitu baru benar-benar tertutup, baru bisa dikunci pakai kunci gitu ya teman-teman ya. Terus dia komplain juga katanya kita tuh berisik. Ini bukan komplainan dari dia sih sebenarnya, dari suaminya juga. Nah, dia bilang tuh kita berisik. Tiap malam pasti berisik. Sedangkan Elsa tuh selama tinggal di sini nggak pernah teriak dan nggak pernah nangis sama sekali selama dia tinggal di sini. Selama kami tinggal di sini tuh Elsa nggak pernah nangis dan nggak pernah teriak sama sekali.
Terus dari mana asalnya keributan yang dia maksud. Elsa di apartemen ini tuh cuman punya mainan dapur kecil yang baru kita beli sama blok-blok itu, karena Elsa tuh suka sekali main menyusun blok-blok itu. Jadi kita belikan. Elsa nggak pernah teriak-teriak apapun nangis gitu ya, nggak pernah Elsa. Terus keberisikan itu tuh datang dari mana? Elsa juga di rumah nggak pernah lari-lari. Elsa Elsa tuh kebanyakan cuman main apa sih, menggambar, main blok-blok itu sama main dapur kecil yang dia punya sekarang. Mungkin maksud dia yang berisik itu ya orang yang dari lantai atas, karena orang di lantai atas tuh ada punya 2 anak. Nah, aku pun sama ya, kalau kadang-kadang suka kedengeran dari lantai atas tuh suka lari-lari gitu. Jadi mungkin yang dimaksud dia berisik, berisik itu orang yang di lantai atas. Aku jelasin lah kalau anakku tuh nggak pernah teriak, anakku tuh nggak pernah nangis, apalagi lari-lari di rumah gitu. Aku bilang begitu. Terus mbaknya bilang, iya, soalnya suamiku kadang suka dengar orang lari-lari, orang berisik begitu dari lantai sebelah. Dia bilang, dari lantai sebelah orang yang saya nggak pernah lari-lari, nggak pernah berisik begitu segala macam. Ya aku bilang pokoknya. Terus dia komplain lagi masalah kami tutup teralis ya teman-teman ya. Kan di apartemen kami ini tuh ada jendela bagian dalam sama ada jendela bagian luar. Nah, aku anggaplah yang jendela bagian luar tuh namanya teralis, karena aku juga nggak tahu ya namanya apa. Pokoknya teralis yang di bagian luar itu setiap malam wajib aku tutup. Kenapa wajib aku tutup? Udara di luar tuh dingin ya teman-teman ya. Pokoknya kalau teralisnya nggak ditutup, itu tuh dinginnya tuh bakal masuk ke dalam. Jadi kita tuh setiap malam wajib aku tutup teralisnya. Dia bilang itu juga tuh berisik karena suara teralis tuh kalau ditutup begini ya suaranya. Tuh. Suaranya tuh kayak cuman ngik 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 gitu doang. Itu pun nggak nyampe 1 menit lah kita tutup teralisnya. Terus dia bilang kita berisik. Lagi-lagi yang komplain tuh bukan dia, tapi suaminya. Terus aku bilang lah sama mbak-mbak ini, emang kalian di rumah kalian nggak tutup teralis? Kalian juga kan tutup teralis kalau malam-malam ya. Kami nggak pernah tuh namanya komplain-komplain masalah tutup teralis pun kalian komplainin. Aku bilang begitu. Terus dia bilang, ya mbak, soalnya kalian kalau tutup teralis tuh suaranya 2 sampai 3 kali. Soalnya kan gini ya teman-teman. Aku tuh tiap jam 5:40 apa sedikit lagi jam 6 tuh aku udah mulai tutup teralis ya, karena jam segitu tuh udah mulai datang dingin. Nah, nanti tuh pas pulang bapaknya Elsa dari kerja, dia tuh pasti selalu buka teralis di luar karena dia harus buka baju dan simpan baju kerjanya tuh di luar. Otomatis dibuka kembali, jadi dua kali buka teralis kan. Terus nanti pas bapaknya Elsa masuk lagi ditutup kan, jadi 3 kali gitu maksudnya. Ya Allah, masalah teralis pun dikomplainin kami, ya Allah. Terus yang terakhir masalah aku parkir sepeda. Seperti yang kalian tahu ya teman-teman, aku tuh parkir sepeda di belakang apartemen, semua apartemen ini ya. Jadi aku parkirnya tuh di parkiran punya orang. Tapi aku tuh mikirnya nggak bakalan jadi masalah karena tempat aku simpan sepeda itu tuh parkirannya orang yang punya apartemen di atas. Nah, sedangkan orang yang punya parkiran itu tuh nggak ada di tempat saat ini. Jadi parkirannya tuh kosong. Jadi aku pikirnya nggak bakalan jadi masalah ya teman-teman. Tapi nggak tahu kenapa dia tuh bilang kayak itu tuh ngeganggu banget gitu loh. Terus aku tanyalah sama dia, emang tempat parkir ini tuh punya saudara kalian, makanya kalian tuh terganggu. Terus aku bilang lah, kalau emang ini, kalau memang tempat parkir ini tuh punya saudara kalian, ya aku bakal pindahin gitu loh tempat parkiran sepedaku. Terus dia bilang, bukan, tapi aku nggak suka aja lihat sepeda ini ada di sini. Dia bilang,
Kan ada tuh tempat parkiran sepeda di depan apartemen, kenapa nggak diparkir di sana aja? Kan kalian lihat itu semua orang parkir sepeda di depan sana. Terus aku jawab lah, aku nggak suka parkir sepedaku di depan sana. Toh kalian juga udah beberapa kali kehilangan tempat duduk sepeda kalian kan karena kalian simpan di depan sana. Asal kalian tahu ya, di sini tuh kalian parkir-parkir sepeda tuh harus kalian gembok semua roda-rodanya, tempat duduknya. Kalau enggak gitu ya habis dipretelin orang perintilan sepeda itu. Apalagi sepedaku itu ban sepedanya dua-dua tuh baru diganti. Terus ada tempat duduknya Elsa. Kalian bayangin lah kalau aku parkir di depan tuh. Mungkin sore ini aku parkir, nanti malam udah habis lah sepedaku itu. Tidak ada tersisa satu 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 perintilan pun. Jadi aku nggak mau lah. Aku lebih suka parkir di belakang, lebih aman. Kalau aku lagi duduk di sofa, aku tinggal buka pergi ke balkon, ya aku bisa lihat sepedaku aman nggak aku parkir di belakang sana gitu loh. Pokoknya dia tuh ngerasa terganggu banget ya aku parkir sepedaku tuh di belakang sana. Nggak tahu kenapa ya teman-teman, ya aku pusing juga. Padahal aku tuh niatnya tinggal di sini tuh nggak mau cari masalah dan nggak mau mencari keributan sama siapapun. Ya udah kita tinggal tuh kamu aku gitu loh. Nggak usah lah kalian tuh ngurusin hidup orang gitu ya. Oh, asal kalian tahu mereka berdua ini tuh kayaknya suami istri. Mereka ini bukan asli orang Spanyol, jadi mereka tuh juga pendatang gitu loh. Tapi aku nggak tahu mereka dari mana asalnya. Karena bukan bahasanya bukan bahasa Prancis, mungkin dari nggak tahu lah aku dari mana. Dan mereka tuh apa sih kayak risih banget sama gerak-gerik kami ya Mas Bewok parkir mobilnya di depan tempat parkiran itu aja pun salah teman-teman. Pokoknya setiap gerak-gerik kami tuh salah di mata mereka gitu loh. Jadi apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku masa bodoh aja sih sama apa yang mereka bilang ya, karena aku tidak merasa aku tuh mengganggu ketenangan orang. Aku merasa aku tidak berisik, anakku tidak mengganggu siapapun yang tinggal di sini. Kalau kalau mereka mau komplain sama orang yang ada di apartemen di atas karena suara keberisikan itu tuh berasal dari atas. Dan ya, begitulah hidup di apartemen tuh kadang ada enaknya, ada enggaknya gitu ya teman-teman. Jadi aku nggak mau ambil pusing siapa yang mereka bilang, mereka omongkan, karena aku merasa aku tidak mengganggu mereka. Jadi nggak apa-apa. Tadi kan aku udah bilang ya kalau mereka tuh punya kurang lebih dari 10 kucing. Dan kadang, asal kalian tahu, kucing-kucing itu suka nangkring di balkonku. Tapi aku nggak pernah ngerasa terganggu gitu ya teman-teman. Kalau aku bisa kok bilang sama mereka, aku nggak mau kucing-kucing ini ada di balkonku. Kadang suka itu juga si beol di sana, makanya aku kadang jengkel. Kucing ya kucing gitu ya, ngapain dipermasalahin gitu. Aku nggak mau mengganggu siapapun. Pokoknya lo gue gitu ya teman-temannya. Udah sekian curhatan aku hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di video-video aku selanjutnya ya teman-teman. Dadah!